dari gaji ke investasi. Seni menyisihkan sebelum menghabiskan. Lu tahu nggak? Banyak orang yang kerja keras tiap bulan, tapi secara finansial tetap di tempat yang sama tahun demi tahun. Bukan karena mereka males atau nggak punya kemampuan, tapi karena satu hal sederhana. Mereka selalu menyisakan uang untuk nabung, bukan menyisihkan uang di awal. Kedengarannya mirip, tapi dampaknya beda banget. Kalau lu menyisakan uang buat nabung, artinya lu nunggu sampai semua pengeluaran selesai dulu, baru lihat sisa berapa. Dan biasanya gak ada sisa. Tapi kalau lu menyisihkan uang di awal, lu lagi ngajarin diri sendiri buat mengutamakan masa depan sebelum kesenangan hari ini. One, prinsip emas. Bayar diri sendiri dulu. Coba lu bayangin, gaji bulanan kayak air yang ngalir ke ember besar. Di ember itu ada banyak lubang buat makan, transport, tagihan, nongkrong, dan segala macam kebutuhan. Kalau lu nunggu sampai semua lubang itu kenyang dulu, airnya bakal habis duluan sebelum sampai ke bagian tabungan. Makanya prinsip pertama dalam dunia keuangan pribadi adalah pay yourself first. Bayar diri lu dulu. Bukan di akhir, tapi di awal. Misalnya lu gajian 6 juta. Begitu uang masuk, langsung alokasikan minimal 10-20 buat tabungan atau investasi sebelum lu sentuh buat hal lain. Anggap aja itu tagihan masa depan yang wajib lu bayar. Kalau lu biasain dari awal, otak lu akan adaptasi. Lu bakal belajar hidup dengan 80-90 penghasilan, dan lama-lama itu jadi kebiasaan yang gak nyiksa sama sekali. Tuh, gue gajinya kecil, mana bisa investasi? Mitos yang harus dibuang. Ini kalimat yang sering banget gue denger. Padahal, justru karena gaji masih kecil, lu harus mulai lebih cepat. Kenapa? Karena kekuatan terbesar dalam dunia investasi bukan uang gede, tapi waktu dan konsistensi. Contohnya, gini, si A mulai investasi Rp 5.0000 per bulan di usia 23 tahun. Si B baru mulai 2 juta rupiah per bulan di usia 30 tahun. Dengan asumsi, return investasi rata-rata 10% per tahun. Di usia 40 nanti, si A bisa punya hasil lebih besar dari si B. Kenapa? Karena si A punya waktu lebih panjang, dan uangnya tumbuh lewat compounding bunga berbunga yang makin lama makin ngebut pertumbuhannya. Jadi, jangan nunggu kaya buat mulai investasi. Mulailah investasi supaya lu bisa jadi kaya. 3. Atur ulang pola. Dari nabung kalau ada sisa ke ngabisin setelah nabung. Gua ngerti banget rasanya pengen nikmatin hasil kerja. Tapi kalau lu terus nabung dari sisa, itu sama aja kayak berharap ajaib ada sisa tiap bulan, dan itu jarang terjadi. Mulai sekarang, ubah mindsetnya. Begitu gajian, lakukan 3 hal berurutan. Potong dulu 10-20 buat tabungan atau investasi. Gunakan auto transfer biar nggak tergoda batalin. Bayar semua kewajiban bulanan, tagihan, cicilan, kebutuhan pokok. Sisa uangnya baru boleh lu nikmatin. Dengan cara ini, lu tetap bisa menikmati hidup, tapi masa depan juga jalan. Dan percayalah, begitu lu mulai ngerasain hasilnya, kebiasaan ini bakal terasa ringan banget. 4. Pahami tujuan investasi. Biar nggak salah arah, sebelum lu asal beli instrumen investasi, tanya dulu ke diri lu, gua investasi buat apa? Tujuan itu penting, karena menentukan arah, jangka waktu, dan risiko yang lu ambil. Contohnya, dana darurat, simpan di tempat aman dan liquid, kayak tabungan, atau reksadana pasar uang. Beli rumah 5-10 tahun lagi, bisa pilih reksadana campuran atau saham. Pensiun di usia muda, bisa pilih investasi jangka panjang seperti saham, F, atau SBN surat berharga negara. Modal, bisnis, bisa diinvestasikan di instrumen yang hasilnya stabil, dan bisa dicairin sewaktu-waktu. Kalau lu punya tujuan jelas, investasi lu jadi terarah, bukan asal ikut-ikutan tren. 5. Otomatisasi keuangan. Biar disiplin gak tergantung mood. Disiplin itu berat kalau ngandelin niat doang. Makanya, sistem otomatis itu penyelamat.
Begini caranya. Begitu gaji masuk, langsung auto debit sebagian ke rekening investasi atau tabungan. Gunakan aplikasi investasi yang punya fitur auto buy tiap bulan. Hindari pegang uang yang menganggur terlalu lama di rekening utama, karena pasti kepake. Dengan sistem otomatis, lu nggak perlu mikir dua kali. Uang langsung kerja buat lu, bahkan pas lu lagi rebahan. 6. Mulai kecil tapi konsisten. Filosofi Rp100.000 yang berlipat. Banyak orang gagal mulai investasi karena nunggu momen uang lebih. Padahal, kalau lu nunggu waktu yang sempurna, itu nggak bakal datang. Selalu aja ada alasan baru buat nunda. Jadi, mulai aja dulu. Bahkan, Rp100.000 per bulan pun bisa jadi awal kebiasaan besar. Karena yang lebih penting dari jumlahnya adalah ritmenya. Begitu lu konsisten, jumlahnya bisa ditingkatin seiring waktu. Dan ada efek psikologis juga. Setiap kali lu berhasil nyisihin uang, lu ngerasa bangga. Rasa bangga itu bikin lu pengen terus lanjut. Lama-lama, investasi jadi gaya hidup, bukan beban. 7. Bedain antara nabung dan investasi. Ini hal yang banyak orang masih keliru. Nabung dan investasi itu beda, bro. Nabung buat jangka pendek dan lebih ke arah penyimpanan uang, misal buat dana darurat, atau tujuan yang mau dicapai dalam 1-2 tahun. Investasi buat jangka menengah dan panjang, di mana uang lu tumbuh lewat return. Nabung itu buat keamanan. Investasi itu buat pertumbuhan. Lu butuh dua-duanya, kayak bensin dan oli di mesin mobil. Satu buat jalan, satu buat menjaga supaya mesin gak rusak. 8. Hindari gaya investasi yang cuma ikut tren. Banyak banget anak muda sekarang yang baru mulai investasi, tapi terjebak di mental FOMO investor. Lihat orang cuan di saham atau kripto, langsung ikut. Lihat orang dapat untung di reksadana, langsung pindah. Padahal, investasi itu kayak hubungan jangka panjang. Lu butuh waktu, kesabaran, dan pemahaman. Lu nggak perlu jadi ahli finansial buat mulai, tapi minimal pahami dasar. Apa risikonya? Apa risikonya? Berapa potensi keuntungannya? Apakah sesuai dengan tujuan gua? Jangan pernah investasi di sesuatu yang lu nggak ngerti cuma karena temen bilang bagus. Karena kalau lu bisa kehilangan uang tanpa paham kenapa, berarti itu bukan investasi, itu judi. 9. Nikmatin prosesnya, bukan cuma hasilnya. Ngatur keuangan dan investasi itu nggak instan. Di awal, mungkin lu ngerasa progresnya lambat banget. Tapi, percayalah, yang pelan, tapi konsisten, bakal menang. Dibanding yang cepat tapi putus di tengah jalan. Anggap aja ini kayak ngebentuk otot keuangan. Awalnya berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan yang otomatis. Dan pas lu udah mulai ngeliat saldo investasi tumbuh, meski pelan, ada kepuasan yang susah dijelasin karena lu sadar, anjir, gua beneran bisa ngatur hidup gua sendiri. Kesimpulan, investasi itu gaya hidup, bukan kewajiban. Pada akhirnya, investasi bukan cuman soal angka atau return. Ini soal mentalitas tentang gimana lu memandang uang, waktu, dan masa depan. Lu bisa kerja keras seumur hidup, tapi kalau uang lu nggak pernah dikembangin, hasilnya akan selalu sama. Tapi kalau lu mulai sekarang, sekecil apapun, lu lagi ngebangun fondasi kebebasan finansial. Karena ingat, yang bikin orang kaya bukan gajinya, tapi cara dia ngatur dan memutar uangnya. Mulailah dari sekarang. Gak peduli seberapa kecil, karena 10 tahun dari sekarang, lu bakal berterima kasih ke diri lu yang hari ini berani mulai. Kalimat kuncinya, lu nggak perlu kaya buat mulai investasi, tapi lu perlu mulai investasi buat bisa kaya.